Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Islami. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Pada tahun 2001, 2 bulan sebelum tanah Sampit memerah darah, Wali Paidi sudah merasa gelisah. Dalam tafakurnya malam itu, ia melihat bayangan hitam, bukan sekadar mimpi, tapi pertanda akan ada angin merah yang bertiup dari timur. Gumamnya dalam hati. Ia memikirkan seorang sahabatnya, Pak Tarno. Lelaki sederhana berdarah Madura, baru pindah dari Surabaya bersama istri dan anaknya. Mereka datang membawa harapan, mencari ketenangan, membangun masa depan. Wali Paidi ingin sekali memperingatkan Pak Tarno agar menunda kepindahan. Tapi ia tak punya alasan yang kuat. Ia tahu, tak semua bisa dijelaskan oleh logika. Dan malam itu pun tiba. Suara, kentongan, jerit manusia, kobaran api mencabik langit. Perang bukan antara negara, tapi antara sesama manusia yang lupa bahwa mereka satu tanah air. Di malam pertama pertikaian itu, Wali Paidi duduk bersila. Ia tidak tidur. Dalam zikirnya, tiba-tiba matanya terpejam. Pandangan raib terbuka. Hatinya tercekat. Pak Tarno dalam bahaya. Orang-orang sakti berkumpul. Dari Madura datang dengan ajian-ajian tinggi. Dari Tanah Dayak dan Kutai, para laskar tua memanggil kekuatan leluhur. Namun kisah kali ini bukan untuk membuka luka lama. Bukan untuk membangkitkan dendam. Bukan untuk menumpahkan air mata. Ini tentang bagaimana satu keluarga selamat karena lindungan dari seorang hamba Allah yang tidak dikenal, tapi dikasihi langit. Saat Pak Tarno sudah pasrah di dalam rumahnya, mendekap anaknya yang ketakutan, istrinya menggigil dalam doa yang patah-patah. Tiba-tiba terdengar suara yang tak asing. Tarno. Hus. Tarno. Sini, di jendela, muncul kepala Wali Paidi. Pak Tarno terkejut, tapi tidak sempat bertanya. Paidi hanya berkata pelan, nanti saja aku jelaskan. Dengan hanya membawa selimut dan kain sarung untuk membungkus anak mereka. Keluarga kecil itu mengikuti Paidi. Mereka masuk ke hutan tipis di belakang rumah. Sunyi gelap, tapi bukan sepi. Tiba-tiba terdengar suara. Kerak, ranting patah. Anak Pak Tarno mulai menangis pelan, tapi Wali Paidi memberi isyarat, menempelkan telunjuk ke bibir, memerintahkan dengan tenang, tutupi mulut anakmu, jangan biarkan satu napas pun terdengar. Paidi berdiri, melangkah ke arah suara itu, tanpa gentar, tanpa bicara. Dari balik semak muncul seorang lelaki. Pakaiannya seperti zaman dulu, rambut panjang, mata merah menyala. Di tangannya, mandau panjang berlumur darah. Ia berdiri di atas ranting kecil, tanpa goyah, seolah tubuhnya tanpa beban. Lelaki itu tidak melihat Paidi, tapi ia seperti merasakan sesuatu. Mana urang tadi? Aku, Handek. Dengan suara datar, Paidi menjawab, itu anakku. Lelaki itu menoleh, matanya kosong. Tidak ada amarah, tidak ada belas kasih. Namun, seolah ada kekuatan lain yang menahannya. Ia diam, lalu lenyap begitu saja, hilang ke dalam gelap. Saat itulah Paidi mengitari keluarga Pak Tarno. Ia menancapkan jarinya ke tanah, membaca ayat-ayat pelan-pelan, menarik garis guide, membuat pagar yang tak bisa dilihat oleh mata, tapi tak bisa ditembus oleh mandau terbang maupun ilmu hitam. Malam itu, mereka selamat. Keesokan paginya, Wali Paidi sendiri yang mengantar mereka keluar dari daerah itu, tanpa suara, tanpa pamit. Hanya Allah yang tahu bagaimana Paidi melakukannya. Tapi yang pasti, di tengah tragedi, masih ada rahmat, masih ada perlindungan yang turun melalui hamba-hamba pilihan. Bukan karena mereka kebal,
Tapi karena mereka dijaga, jangan pernah tinggal di tempat yang hatimu tidak tenang. Begitu kata Wali Paidi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari fitnah zaman, dan tidak lupa bahwa satu jiwa sama berharganya dengan seluruh umat manusia. Waktu itu, malam minggu, Wali Paidi sedang duduk di beranda rumahnya. Di depan beliau, secangkir kopi yang mulai mendingin. Langit cerah, tapi hati Paidi bergetar. Ia melihat angin berputar di antara daun pisang. Getarannya tidak biasa. Tiba-tiba, mata batinnya terbuka. Sejenak, ia diam, lalu berdiri. Wajahnya tegang. Ada sesuatu yang salah. Bukan di sini, tapi di tempat jauh. Di sebuah lintasan besar yang dipenuhi teriakan dan suara mesin. Asap, api, dan sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Wali Paidi lalu masuk ke ruangannya, duduk, bersila, lalu bertafakur. Dalam keheningan itu, ia melihat sosok tinggi besar, bukan manusia. Tubuhnya hitam legam, giginya tajam. Ia berdiri di sudut sirkuit, tak terlihat oleh kamera, tapi menunggu. Makhluk halus penjaga lintasan. Ia tak mengganggu jika tidak diganggu. Tapi hari itu, seseorang telah membawa jimat yang tidak seharusnya dibawa ke lintasan. Maka si penjaga marah. Wali Paidi bergumam, ini tak seharusnya terjadi. Ia hendak mengirim doa untuk menahan makhluk itu. Namun belum sempat zikirnya selesai, penglihatan itu pecah. Terjadi kecelakaan. Seorang pembalap muda, Marco Simoncelli, tubuhnya terpental. Helmnya terlepas. Dua pembalap lainnya menghantam tubuhnya tanpa sengaja. Semua terjadi dalam hitungan detik. Langit Malaysia terdiam. Dunia MotoGP terpukul. Dunia kehilangan salah satu jiwa terbaik di lintasan. Wali Paidi membuka matanya. Wajahnya sayu. Ia tak bisa menghentikannya. Tak semua takdir bisa diubah. Karena ada kejadian yang memang menjadi bagian dari rahasia ilahi. Ia lalu berdiri, menghadap langit. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Jika dia pernah tersenyum dan membuat orang bahagia, jadikan itu sebagai amal baiknya. Wali Paidi dan kecintaannya pada MotoGP tak banyak yang tahu. Di balik jubah dan zikirnya, Wali Paidi punya kegemaran yang tak biasa bagi seorang wali. Beliau sangat menyukai balap motor, MotoGP. Lebih tepatnya, setiap malam minggu, jika ada siaran langsung, Wali Paidi akan duduk di depan TV kecil di warung Pak Samin. Kopi hitam di tangan, sebatang rokok klobot di sisi. Tak bicara banyak, tapi matanya menyala. Warga desa sudah hafal, kalau balapan, jangan ganggu Paidi. Dan di antara para pembalap dunia, satu nama selalu membuat mata Paidi berbinar. Valentino Rossi. Katanya, Rossi bukan cuma pembalap, tapi pemilik seni. Ia tak sekadar menyalip, tapi menari di atas lintasan. Tenang, sabar, tapi mematikan di tikungan terakhir. Wali Paidi pernah berkata kepada anak-anak muda yang balapan liar di jalan kampung, kalian balapan kok mari merah, kalah ngamuk, menang sombong. Coba lihat Rossi. Senyum meski jatuh, tertawa meski kalah. Karena balapan bukan soal cepat, tapi soal kendali hati. Jadi, saat malam itu, saat kecelakaan Marco Simoncelli terjadi di Sepang, bukan sekadar kecelakaan biasa bagi Paidi. Dikisahkan, suatu hari saat Wali Paidi sedang duduk santai di bawah pohon mangga, datanglah rombongan aneh yang berterbangan ke arahnya. Bukan manusia, bukan pula jin, melainkan rombongan semut terbang. Ratusan, bahkan ribuan. Mereka melingkar di atas kepala Wali Paidi, seperti membentuk formasi, lalu perlahan turun, mendarat di tangan, di bahu, dan di atas kopiah yang biasa dipakai Paidi. Satu semut berdiri tegak di ujung jari. Wajahnya serius, suaranya halus, dan entah bagaimana,
Paidi bisa mengerti apa yang dikatakannya. "Wali Paidi, ratu kami sedang sakit keras. Kami mohon bantuanmu." Paidi hanya tersenyum kecil. Ia membuka tas kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya hanya ada 2 barang sederhana, remason dan minyak kayu putih. Lalu semut-semut itu berterbangan mengelilingi tubuh Paidi. Dalam sekejap, tubuh Wali Paidi mengecil, menjadi seukuran semut. Ia pun dibawa terbang, melintasi akar-akar pohon dan ilalang, menuju sebuah lubang kecil di tanah. Ternyata itulah gerbang masuk ke dalam kerajaan semut. Sarang itu megah, dindingnya berkilau seperti kristal. Semut-semut pekerja berjalan cepat membawa daun, bunga, dan tetesan embun. Di tengah sarang, terdapat singgasana dari kelopak mawar merah. Di sanalah Ratu Semut terbaring lemah, sayapnya gemetar, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Para pengawal semut berbisik cemas. Tak ada obat di dunia semut yang mampu menyembuhkannya. Wali Paidi pun mendekat. Ia membuka minyak kayu putih dan mengoleskannya ke perut sang ratu. Lalu sedikit remoson ia oleskan ke kakinya yang kram. Sambil mengusap perlahan, Paidi melafalkan di zikir perlindungan dan doa penyembuh. Tak lama kemudian, sang ratu bersin pelan. Matanya perlahan terbuka. Napasnya mulai tenang. Para semut bersorak. Ada yang membawa gula batu, ada yang membawa kelopak bunga. Sebagai tanda terima kasih, kembali ke dunia atas. Setelah sang ratu pulih, Wali Paidi pun bersiap untuk kembali. Namun sebelum itu, Ratu Semut berkata dengan suara dalam, "Wahai Paidi, jika suatu saat manusia dilanda serakah dan menginjak rumah-rumah kami, ajarkan kepada mereka bahwa semut pun punya rasa sakit." Wali Paidi menunduk, lalu menjawab dengan kalimat yang membuat para semut diam sejenak. Kalau manusia tahu rasa syukur, dia tak akan asal injak. Sesampainya di atas tanah, tubuh Wali Paidi kembali ke ukuran semula. Ia kembali duduk di bawah pohon mangga, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di tangannya kini ada bungkusan kecil. Isinya gula batu yang harum dan manis, oleh-oleh dari kerajaan semut. Dikisahkan pada suatu masa, di sebuah kampung yang damai di tepi hutan, terjadi kejadian yang tak biasa. Hari itu cuaca tiba-tiba berubah. Langit yang semula cerah mendadak gelap. Angin bertiup kencang. Hujan turun deras, seperti ditumpahkan dari langit. Atap rumah warga berterbangan. Pohon-pohon roboh, tanah becek, dan udara terasa berat. Warga bingung. Tak ada angin, tak ada petir. Tiba-tiba kampung mereka diterpa bencana. Namun tak lama setelah itu, Wali Paidi mendapat sebuah isyarat. Sebuah penglihatan dalam zikirnya. Seekor kukang, binatang hutan yang pemalu, duduk terikat di sebuah rumah warga. Wajahnya dioles bedak, bibirnya dipoles lipstik, dan kepalanya dipakaikan mahkota mainan dari kertas. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, menertawakan hewan malang itu. Kukang itu hanya diam, tapi di balik diamnya ada luka yang dalam. Wali Paidi pun bangkit. Ia berjalan menuju rumah itu. Dan benar, seekor kukang terlihat lemas di atas bangku. Mata sayunya memandang kosong. Paidi bertanya, "Pelan, siapa yang melakukan ini?" Warga menjawab santai, "Cuma iseng, Di. Lucu lihat kukang kayak ratu." Paidi hanya menunduk, hatinya ngilu. Lalu ia berkata, "Kalian mengira ini lucu, tapi kalian lupa, hutan punya penjaga. Kukang ini bukan binatang biasa. Ia keturunan dari Raja Hewan Malam, dan kalian telah mempermalukan darahnya." Murka Raja Kukang. Lewat di zikir malamnya, Paidi masuk ke dalam mimpi. Di sana, ia bertemu dengan Raja Kukang. Sosok besar, matanya merah menyala, duduk di atas batu hitam yang licin. Raja Kukang berbicara dengan suara berat, "Wahai Paidi, aku tidak datang untuk bermain. Anakku dipermalukan. Harga diri kami diinjak. Karena itu aku murka. Hujan dan angin adalah peringatanku. Jika manusia terus mempermainkan makhluk kecil seperti kami, akan aku cabut kedamaian dari kampungmu." Paidi
segera bersimpuh. Ampuni mereka, wahai Raja, mereka hanya tidak tahu. Mereka tidak mengenal siapa dirimu. Biarlah aku yang meminta maaf. Lalu Paidi bersujud dan mengucapkan permintaan maaf. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk semua makhluk yang pernah disakiti karena kebodohan manusia. Sumpah dicabut. Keesokan harinya, angin berhenti. Hujan reda, langit bersih kembali. Tapi di kampung itu, ada perubahan. Warga tak lagi sembarangan mempermainkan binatang. Paidi pun mengumpulkan anak-anak muda dan berkata, "Boleh kalian tertawa, tapi jangan menjadikan makhluk lain sebagai bahan tawa, karena kalian tak pernah tahu siapa yang kalian hina. Bisa jadi, dia lebih mulia di sisi Tuhan." Sejak hari itu, kukang di hutan sekitar kampung itu tak pernah diganggu. Bahkan, ada yang membangun rumah pohon kecil sebagai tempat berlindung bagi mereka. Dan setiap kali angin bertiup sedikit lebih kencang, warga langsung teringat akan murka Raja Kukang. Dan mereka pun kembali menunduk, belajar untuk lebih rendah hati kepada semua makhluk yang diciptakan Tuhan. Telah lama ditahan, airnya bukan mengalir dari sungai, tapi dari dalam batu itu sendiri. Wali Paidi duduk bersila dan bertanya lembut, "Kenapa kau menangis, wahai batu?" Tangisan itu pun menjawab dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang bersih, "Aku dulu tempat sujud. Dahulu kala, ada orang tua yang setiap malam meletakkan dahinya di atasku. Dia menangis kepada Tuhan, memohon ampunan, namun setelah ia wafat, aku ditinggal. Sekarang, orang-orang hanya menginjakku, mengencingiku, menjadikanku batu biasa." Batu itu bercerita tentang malam-malam sunyi saat si pemilik dulu datang dengan langkah gemetar, tentang dizikir yang bergema di sekitarnya, tentang air mata yang membasahi tubuh batunya setiap malam. Tapi sekarang, semua telah hilang. Tak ada lagi yang datang, tak ada yang ingat. Bahkan nama orang itu pun tak lagi dikenal. Batu itu bukan menangis karena sakit, tapi karena rindu. Rindu akan suara hamba yang mengingat Tuhan di atasnya. Wali Paidi bangkit, lalu mengelus batu itu pelan. Ia menutup matanya dan membaca doa. Ia meminta agar jejak-jagak amal dari orang itu diterima oleh Tuhan, dan agar tempat itu menjadi saksi yang ringan di hari kiamat. Lalu Paidi berkata dalam hati, "Manusia bisa lupa, tapi bumi, pohon, air dan batu tak pernah lupa." Sejak hari itu, Wali Paidi menandai batu itu dengan pagar bambu kecil. Ia mengajak warga untuk tak melewati area itu sembarangan. Ia tak memaksa mereka percaya, tapi cukup berkata, kalau batu saja bisa rindu akan dizikir, bagaimana dengan hati kita? Kisah Wali Paidi menampar Habib palsu. Dikisahkan, pada suatu hari, Wali Paidi sedang duduk di warung kopi langganannya. Ia sedang menikmati kopi hitam panas dan sepotong gorengan. Suasana tenang. Angin sore membawa bau tanah yang khas. Tiba-tiba, datang seorang pria berjubah putih dan bersorban hijau. Di dadanya, tergantung tas kecil berisi amplop. Wajahnya terlihat alim, lisannya manis, dan tutur katanya teratur. "Assalamualaikum, saya Habib. Kami sedang membangun pondok pesantren di luar kota. Mohon sumbangan seikhlasnya. Barang siapa membantu, insya Allah rezekinya dilipat gandakan." Orang-orang pun mulai merogoh saku. Beberapa memberikan uang 5.000, ada yang 10.000, bahkan ada yang menyerahkan selembar 100 ribuan. Wali Paidi hanya diam. Matanya memandangi pria itu tanpa berkedip. Lalu ia berdiri pelan, mendekati si pria. Dan tanpa banyak kata, plakak, tamparan keras mendarat di pipi Habib palsu. Pria itu kaget dan nyaris jatuh. Warga pun kaget. Beberapa hendak melerai, tapi Wali Paidi mengangkat tangannya pelan. "Tunggu dulu. Jangan cepat marah. Mari kita dengar dari orang ini." Wali Paidi bertanya, "Pondok di mana? Santrinya siapa? Gurunya siapa? Mana fotonya? Mana suratnya?"
pria itu mulai gelagapan, tak bisa menjawab. Bahasa Arab yang tadi mengalir tiba-tiba menghilang. Lidahnya jadi kaku. Beberapa warga mulai sadar. Mereka mengenali wajah pria itu. Ternyata dia pernah terlihat di terminal. Kadang minta uang di pasar, kadang jual jimat. Wali Paidi pun berkata, jubah bisa dibeli, sorban bisa disulam. Tapi kejujuran dan adab tidak bisa dibungkus. Lalu ia menatap pria itu dan berkata tegas, jangan bawa-bawa nama Habib hanya untuk menipu. Jangan bawa-bawa nama pondok untuk memperkaya diri. Kalau benar kau keturunan Rasulullah, kau akan malu menggunakan nama itu untuk menipu umatnya. Peringatan untuk kita semua. Setelah kejadian itu, pria itu pergi dengan wajah tertunduk. Warga mulai sadar bahwa tak semua yang tampak suci itu benar-benar suci. Dan Wali Paidi berkata pelan di hadapan mereka, hormati para Habib yang benar, tapi jangan sampai tertipu oleh mereka yang hanya menjual keturunan tanpa akhlak. Karena orang mulia bukan hanya dari nasab, tapi dari kelakuan. Sejak saat itu, warga kampung lebih hati-hati. Mereka tetap dermawan, tapi lebih teliti. Dan mereka tahu, jika ada yang main-main atas nama agama, Wali Paidi takkan tinggal diam. Dikisahkan pada suatu pagi yang cerah, Wali Paidi hendak ke pasar bersama sahabatnya, Pak Kasim. Tujuan mereka sederhana, membeli beras ketan untuk membuat wajik. Karena katanya nanti malam akan ada tahlilan di Langgar. Mereka berdua berboncengan naik motor Vespa tua. Suaranya berisik, tapi setia. Pak Kasim yang nyetir, Paidi duduk di belakang sambil bawa tas anyaman isi daftar belanja. Belum jauh dari kampung, di tikungan jalan menuju pasar, mereka dihadang. Ada 3 orang berpakaian seperti polisi, berdiri di tengah jalan, lengkap dengan rompi dan peluit. Berhenti, pemeriksaan surat-surat. Pak Kasim panik. Vespanya, pajaknya sudah mati sejak lebaran tahun lalu. STNK entah di mana. Helm pun cuma 1. Tapi Paidi tetap tenang. Senyumnya tidak hilang, bahkan makin lebar. Seorang pria mendekat, tanpa salam, tanpa basa-basi. Surat kendaraan, helm tidak lengkap, motor sudah tua, ini bisa ditilang. Paidi memandang pria itu dari atas ke bawah, lalu menjawab pelan, namamu siapa? Orang itu kaget. Matanya sempat melirik 2 temannya, tapi tetap menjawab, saya petugas. Cukup itu yang kau tahu. Paidi melipat tangan di dada. Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Saya tahu, kalian bukan polisi resmi. Tidak ada papan pemeriksaan. Tidak ada surat tugas. Tidak ada petugas berseragam. Ini bukan razia. Ini pemalakan. Paidi melangkah maju. Kini wajahnya serius. Ia seperti berubah dari orang kampung biasa menjadi pengacara handal. Saya tanya lagi, pasal berapa yang kalian pakai menilang motor di luar prosedur? Sudah lapor ke Kapolsek? Sudah koordinasi dengan kepala desa? Lalu Paidi mengangkat tas anyamannya. Dikeluarkannya sebuah buku lusuh. Bukan kitab kuning, tapi kumpulan hukum lalu lintas. Ia buka 1 lembar, lalu membaca lantang. Pasal sekian, Andendang lalu lintas. Disebutkan bahwa razia harus disertai surat tugas resmi, polisi berseragam, dan dilakukan di tempat yang ditentukan oleh dinas berwenang. Ketiga pria itu mulai goyah. Lalu Paidi mendekat lebih dekat, menatap mata mereka satu persatu. Kalau tidak bubar sekarang, saya akan telepon kepala kepolisian. Saya kenal beliau, dan saya akan bilang bahwa ada 3 orang menyamar jadi petugas di simpang pasar. Ketiga polisi itu akhirnya bubar, bergegas masuk ke semak-semak. Motor mereka ditinggal. Beberapa warga yang tadi takut akhirnya keluar dari balik pohon dan warung. Pak Kasim menarik napas lega. Astagfirullah, hampir saja aku yang ditilang. Paidi tersenyum. Orang takut karena mereka tidak tahu haknya. Kalau kita tenang dan tahu kebenaran, tidak ada yang bisa menekan kita. Sejak kejadian itu, warga kampung makin percaya pada Paidi.
Ia bukan hanya orang yang paham agama, tapi juga hukum. Dan sejak hari itu pula, pasar jadi lebih ramai, karena warga tak takut lagi keluar hanya karena urusan pajak motor telat. Dan tentang beras ketan, mereka beli 2 kilo. Tapi pulangnya Paidi dapat bonus. Dihormati dan disalami hampir semua pedagang. Dikisahkan pada suatu siang yang panas, warga kampung heboh. Ada kabar bahwa warung milik Bu Inem, yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun di pinggir jalan, akan dibongkar paksa oleh Satpol PP. Alasannya, katanya, warung itu berdiri di atas tanah negara. Padahal, semua orang tahu, warung itu dibangun atas iuran warga. Tempat istirahat tukang becak, sopir ojek, dan tempat Bu Inem menafkahi 3 anaknya yang masih sekolah. 3 truk Satpol PP datang membawa petugas. Mereka membawa linggis, palu besar, dan tali tambang. Beberapa warga menangis. Bu Inem gemetar di depan warungnya. Meja, kursi, termos teh, semua masih lengkap di dalam. Saat salah satu petugas hendak melangkah mendekat, ia tersandung sendiri. Padahal tanah rata. Petugas kedua ingin mendekat, tapi tubuhnya mendadak berat, seolah kakinya lengket ke tanah. Yang ketiga, lebih nekat, tapi baru 5 langkah, kucing liar melompat ke wajahnya, hingga ia terjatuh ke got. Dari kejauhan, terlihat Wali Paidi datang berjalan santai, pakai sarung, tangan di belakang, senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Ia berdiri di depan warung Bu Inem, lalu berkata pelan, "Kalau kalian bisa jalan ke sini tanpa kesandung, tanpa terpeleset, tanpa ditabrak ayam, silakan bongkar warung ini." Seketika, satu ayam kampung berlari dari semak dan menabrak kaki salah satu petugas. Petugas itu langsung jatuh dan terpental ke tanah. Satpol PP kebingungan. Komandan Satpol PP mulai curiga. Ini apa-apaan? Ada ilmu apa ini? Wali Paidi hanya tersenyum. Ia duduk di kursi plastik di depan warung, menuang teh dan minum dengan tenang. Ia berkata, "Warung ini berdiri di atas niat baik. Uang dari warga, kerja sama warga, dan manfaat untuk warga. Kalau kalian mau menggusur, silakan. Tapi kalian harus berhadapan dulu dengan yang menjaga di balik dinding tak kasat mata." Petugas itu menelan ludah. Ia memandang rekan-rekannya. Beberapa mulai mundur perlahan. Akhirnya, Komandan Satpol PP minta maaf. Ia bilang, "Hanya jalankan perintah." Tapi Paidi menjawab dengan lembut, "Kalau hanya ikut perintah tanpa pakai hati, kau akan hancurkan banyak hal yang seharusnya diselamatkan." Sejak hari itu, warung Bu Inem tetap berdiri. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan, beberapa bulan kemudian, Satpol PP justru ikut iuran untuk memperbaiki atap warung yang bocor. Begitulah kisah Wali Paidi. Bukan hanya membela Bu Inem, tapi juga menjaga harga diri rakyat kecil. Karena dalam diamnya, ada doa yang bergerak. Dalam senyumnya, ada keberanian yang menenangkan. Semoga kita semua diberi hati seperti Wali Paidi, yang tidak takut berdiri di sisi yang benar. Jangan lupa bantu channel ini tetap berdiri seperti warung Bu Inem, dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan ke teman serta keluarga. Sampai jumpa di kisah Wali Paidi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.